Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nuraini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi, di mana di dalam video ini nantinya saya akan memaparkan jawaban saya mengenai soal nomor 6 sampai dengan nomor 8 yang telah diberikan oleh dosen penghapus Statistik Ekonomi. Nantinya di dalam soal tersebut nantinya saya akan memaparkan tentang distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, relatif, histogram, dan juga poligon. Baik, langsung saja saya akan mulai memaparkan jawaban saya. Soal nomor 6. Pada soal nomor 6 diketahui bahwasanya terdapat nilai mata kuliah matematika keuangan untuk 100 orang mahasiswa, di mana nilai-nilai tersebut sudah saya rekap. Seperti ini ada 39, 40, 41 sampai dengan 98. Nah, pada pertanyaan nomor 6A yang ditanyakan adalah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Baik, langsung saja saya akan memberitahu tata caranya. Pada tabel distribusi frekuensi, jika kita ingin mengetahuinya, jika kita ingin merangkai sebuah tabel distribusi frekuensi, terlebih-lebih kita harus mencari terlebih dahulu langkah pertama yaitu adalah jangkauan. Di mana rumus dari jangkauan di sini yaitu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Di mana di sini data terbesarnya itu 98 dan data terkecilnya itu adalah 39. Jadi 98 min 39 sama dengan 59. Langkah kedua, jika sudah mencari jangkauan, maka kita harus mencari banyaknya kelas atau K dengan simbol K. Di mana rumus dari simbol K di sini adalah 1 plus 3,3 logaritma N. Sama dengan 1 plus 3,3 logaritma 100. Untuk mencari log 100 ini sama dengan log dalam kurung 2.2.5.5 sama dengan log 2 ditambah log 2 ditambah log 5 ditambah log 5 sama dengan 0,301 ditambah 0,301 ditambah 0,699 ditambah 0,699 hingga menghasilkan 2. Jika sudah ketemu logaritma 100-nya ini, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumus yang awal, di mana rumus yang awal yaitu adalah 1 ditambah 3,3 kali 2 sama dengan 1 ditambah 6,6 hingga menghasilkan 7,6. 7,6 ini dibulatkan menjadi 8. Jika sudah mencari jangkauan dan banyaknya kelas, maka langkah terakhir untuk distribusi frekuensi ini kita mencari panjang interval. Cara mencari panjang interval yaitu jangkauan per atau dibagi oleh banyaknya kelas. Di sini sudah diketahui bahwasanya jangkauannya itu adalah 59 dan banyaknya kelas yaitu adalah 8, di mana 59 per 8 sama dengan 7,375. Di sini kita bulatkan ke atas ya menjadi 8. Mengapa? Karena takut dikhawatirkan itu ada data yang tidak terikut. Jadinya kita bulatkan saja ke atas. Jika sudah mencari jangkauan banyaknya kelas dan juga panjang interval, langsung saja kita membentuk pada tabel yang seperti ini, di mana pada tabel distribusi frekuensi terdapat interval nilai dan juga frekuensi. Interval nilai di sini 39 sampai 46 ini merupakan hasil dari panjang interval. Cara menghitungnya seperti ini. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, itu merupakan panjang dari interval. Begitupun selanjutnya 47 sampai 54, 55 sampai 62 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mencari frekuensi? Kok bisa sih frekuensi ini bisa 9 di 39 sampai 46? Cara mencari frekuensinya seperti ini. Nah, di sini kan sudah jelas 39, 46. Kita langsung pindah kepada data yang sudah saya rekap, di mana 39 ini ada satu orang anak, 41, 411 ini dijumlahkan sampai 46. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 2 9. Jadi frekuensi dari 39 sampai 46 itu adalah 9. Begitupun seterusnya. Selanjutnya itu pertanyaan dari nomor 6B, yaitu yang ditanya adalah tolong gambarkan histogram dan poligon dari data tersebut. Nah, jika kita akan membuat histogram dan juga poligon, maka kita awal-awal harus mengetahui terlebih dahulu tepi, bawah kelas dan juga
titik tengah kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Baru kita akan mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Pada batas bawah kelas itu terdapat 39, 47, 55, 63, dan juga 71, 79, 87, dan 95. Apa yang dimaksud batas bawah kelas? Batas bawah kelas ini ada yang di depan, sedangkan batas atas kelas yaitu yang ada di belakangnya. Nah, jika sudah mengetahui tentang batas kelas, maka tinggal dihitung saja untuk mencari tepi bawah kelas, maka batas bawah min 0,5, sedangkan tepi atas kelas batas atas plus 0,5. Jadinya di sini saya ambil contoh dari 39. 39 ini kan batas bawah kelas, jadi kita masukkan di sini batas bawah 39 min 0,5. 39 min 0,5 menghasilkan 38,5. Selanjutnya itu adalah 46. 46 ini merupakan batas atas kelas, jadi untuk mencari tepi atas kelas, batas atasnya ditaruh 46 plus 0,5 menghasilkan 46,5. Begitupun seterusnya. Lalu bagaimana cara untuk mencari titik tengah kelas? Cara untuk mencari titik tengah kelas, maka kita harus mengurutkan seperti ini. Nah, contoh di awal adalah 39 sampai 46. Kita langsung ditulis 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kita cari titik tengahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah ketemu bahwasanya 42 sama 43. Ini dijumlahkan menghasilkan 585. Jika sudah menemukan hasil dari nilai titik tengahnya ini, maka 85 ini dibagi 2, di mana hasilnya yaitu adalah 42,5. Sama seperti ini, ada 42,5. Begitupun seterusnya, 47 sampai 54 dicari dulu nilai tengahnya pasti. Kalau semuanya 39 sampai 46 ini nilai tengahnya ada 2, seterusnya itu pastinya nilai tengahnya itu ada 2. Dan ini mungkin nantinya, bukan mungkin lagi, ini nantinya bisa sebagai patokan kita untuk membuat histogram dan juga poligon. Baik, langsung saja kita beralih kepada diagram histogramnya seperti apa. Pada histogram, nah kalau kita melihat di sini histogram ini sama halnya dengan diagram batang ya. Pada histogram di sini, di mana garis yang vertikal ini merupakan frekuensi, sedangkan garis yang horizontal ini merupakan tepi kelas interval yang ini ya, yang ada 38,5-nya, yang ada koma-komanya. Nah, langsung saja kita taruh yang tepi kelas intervalnya yang ini 38,5 semuanya. Sampai di sini 38,5, 46,5, 54,5, 62,5, 70,5, 78,5 dan seterusnya. Sedangkan yang frekuensi di sini diketahui, kita urutkan dari yang terkecil dulu ya. Yang terkecil itu adalah 2, 6, 7, 9, 10, 14, 17 dan 35. Cara mengerjakannya yaitu kita melihat dari sini sebagai patokan 38,5 sampai 46,5 memiliki frekuensi 9. Mari kita ke bawah. 38,5 sampai 46,5 memiliki frekuensi 9. Nah, ini langsung aja digaris. Ini apa yang garis putus-putus di tengah? Ini merupakan garis titik tengah nantinya yang saya akan gunakan untuk membuat diagram poligon. Yang kedua yaitu ada 46,5 sampai 54,5 memiliki frekuensi 7. Nah, di sini sudah dijelaskan kembali 46,5 sampai 54,5 memiliki frekuensi 7. Jadinya begitu seterusnya cara untuk membuat histogram. Lanjut kepada poligon. Cara untuk membuat poligon di sini kalau berbeda dengan histogram. Jika di histogram itu yang ditulis di bawah ini di bidang yang horizontal ini adalah tepi kelas interval, tapi jika di poligon itu bukan tepi kelas interval, tapi yang ditulis ada titik tengah kelas. Di mana titik tengah kelas telah kita cari bersama tadi ada 42,5, 50,5, 58,5 dan seterusnya. Sedangkan yang vertikal di sini garisnya sama. Yang ini adalah frekuensi dari sebuah data yang telah kita cari bersama dari awal. Baik, langsung saja 42,5 kita cek di sini 42,5 memiliki frekuensi 9. Nah,
42,5 kita tarik ke atas, dan ini memiliki frekuensi 9. Lanjut kepada yang 50,5. 50,5 ini memiliki frekuensi 7. 50,5 memiliki frekuensi 7. Nah, jadinya seterusnya seperti itu untuk mencocokkan sama dengan hal ini, tapi caranya yang berbeda. Angkanya yang di bawah itu yang berbeda. Nah, ini saya tidak langsung bergaris asal-asalan seperti ini, namun awalnya itu saya menandai mana pasangan titik tengah kelas berpasangan dengan frekuensi yang mana, seperti itu. Jika saya sudah menandai, baru saya menggaris seperti itu. Mungkin ini dari soal nomor 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 7. Baik, ini merupakan jawaban dari nomor 7, di mana soal nomor 7 itu sama datanya itu dengan nomor 6, akan tetapi pertanyaannya itu yang berbeda. Di sini mencari frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga lebih dari. Baik, langsung saja saya akan memulai dari cara mencari frekuensi relatif. Cara mencari frekuensi relatif di sini itu mudah dengan cara frekuensi per N. Ini F ini adalah frekuensi ya, dan N ini adalah jumlah data kali 100%. Yang mana sih jumlah data? Yang jumlah data nih yang ini nantinya. Nah, sudah di dalam frekuensi relatif ini tabelnya ada tiga bagian, ada internal nilai, frekuensi, presentase. Di mana nantinya di sini ada jumlah dari frekuensi dan juga presentase. Identitas dari bukan identitas ya. Ini namanya frekuensi relatif ini identik dengan kata presentase. Jadi hasilnya itu pasti persenan gitu. 9%, 7%, 6%, nah dan seterusnya. Baik, langsung saja caranya. Ini pada 39,46 sudah dari awal itu memiliki frekuensi 9. Nah, cara untuk mencari adalah frekuensi per N. 9 itu digantikan dengan F, 9 ditaruh di sini per N. N ini adalah yang 100 jumlah. 9 per 100 kali 100%, di mana menghasilkan 900 per 100 sama dengan 9%. Begitupun seterusnya. Jika sudah menemukan presentasenya dari awal sampai akhir, maka dari presentase awal sampai akhir ini dijumlahkan 9% tambah 7% tambah 6% tambah 10% hingga seterusnya menghasilkan 100%, seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua pada nomor 7, yaitu membuat frekuensi kumulatif. Yaitu di sini saya membedakan antara frekuensi kumulatif kurang dari dan juga lebih dari. Pada frekuensi kumulatif kurang dari inilah hasilnya. Di mana pada tabelnya ada 4 ya, ada interval nilai, frekuensi kumulatif ada nilai, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini kita tulis saja seperti awal, 35, 47, 55, 63 dan seterusnya, dan frekuensinya ada 9, 7, 6, 10, 17, 35, 14 dan 12. Ini kenapa dikosongkan? Karena memang peraturannya untuk menulis frekuensi kumulatif nih seperti ini. Kita tulis yang awal pada frekuensi kumulatif nilainya, kita tulis kurang dari 39. Kenapa kurang dari 39? Karena batas nilai terendahnya itu memang 39. Tidak ada mahasiswa yang mendapatkan 38, 37, 35, tidak ada. Jadi nilai dari kurang dari 39 ini sama dengan 0 karena tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah itu. Selanjutnya yaitu adalah nilainya kurang dari atau sama dengan 47. Pada nilai ini yang ditulis adalah ini. Yang ditulis adalah batas bawah dari suatu data atau internal nilai ini. Kita tulis langsung ke bawah. Kurang dari atau sama dengan 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95 dan juga 103. Nah, ini kenapa 103? Soalnya kan di sini nggak ada kan? Kok bisa ditulis? Ya, ini ditulis karena ini lebihnya dari 102 itu berapa? Berarti kan 103 gitu. Jika ini diteruskan kembali. Cara mencari frekuensi kumulatif kurang darinya itu caranya seperti ini. Ini kan sudah diketahui kurang dari 39 itu merupakan 0. Untuk mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari kurang dari atau sama dengan 47, caranya 0 ditambah 9 sama dengan 9.
Lanjutnya 9 tambah 7 sama dengan 16. 16 tambah 6 sama dengan 22 dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut kepada soal yang nomor 8, di mana soal nomor 8 ini diketahui hanya seperti ini. Nilai kurang dari, ini merupakan frekuensi kumulatif ya, nilai kurang dari 30, frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 0. Kurang dari 40 itu frekuensi kumulatif kurang darinya itu adalah 8. Yang di sini yang ditanyakan yaitu adalah membuat kembali distribusi frekuensi asalnya, dan selain itu juga membuat poligon serta histogram. Nah, untuk mengetahui distribusi frekuensi asalnya, saya ini langsung menggunakan cara seperti ini. Nah, ini kan kurang dari 30. Untuk mengetahui nilai intervalnya itu, maka kurang dari 30 berarti 30 ini merupakan batas akhir nilai terendah. Jadi 30. Kita tulis di sini 30. Kan pada soal nomor 2 di sini ada kurang dari 40. Berarti kita tulis yang bawah 40. Ada kurang dari 50, kita tulis ke bawah 50 dan terus seterusnya hingga 80. Bagaimana cara mencari panjang interval? Cara mencari panjang interval saya menggunakan cara seperti ini. Ini kan 30 langsung 40. Otomatis kalau semuanya 30, 40 sebelum angka 40 yaitu 39. Berarti 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69 hingga 80 sampai 89. Seperti itu cara saya untuk mencari nilai interval. Untuk mencari frekuensinya saya langsung seperti ini. Pada 30 sampai nilai interval 30 sampai 39 itu nilai frekuensinya itu 8, karena langsung saya masukkan bahwa di sini frekuensi yang pertama yang disebutkan ada 8, kita masukkan di sini 8. Untuk frekuensi kedua di sini frekuensi kumulatifnya tertera 18. Maka di sini saya menggunakan cara 18 kurangi 8 sama dengan 10. Lanjut seperti itu, 22 kurangi 18 sama dengan 4, 27 kurangi 22 sama dengan 5, 23, 4 kurangi 27 sama dengan 7, hingga 41 kurangi 34 menjadi frekuensi 7. Hingga akhirnya menjadi tabel distribusi frekuensi asalnya seperti ini, 30 sampai 39, 8, 40 sampai 49, 10 hingga seterusnya, dan sampai 7 di sini. Ini merupakan jawaban dari nomor 8A. Selanjutnya pada jawaban yang tadi, pada data yang tadi yang telah kita cari bersama, yang telah kita ketahui distribusi frekuensi asalnya, maka kita diperintahkan untuk mencari histogram. Kita kembali lagi bahwasanya untuk mencari histogram kita harus mengetahui terlebih dahulu tepi kelas dan juga batas kelas. Nah, di sini untuk mencari tepi kelas itu maka ada dua cara. Untuk mencari tepi bawah kelas kita menggunakan batas bawah min 0,5. Sedangkan tepi atas kelas batas atas plus 0,5. Batas kelas saya ulang kembali bahwasanya batas bawah kelas ini berada di paling depan dan batas atas kelas berada di belakang di sini. Baik, jika sudah langsung saja kita mulai. Interval nilai kita sudah ketahui 30 sampai 39, 40 sampai 49 hingga hasilnya 80 sampai 89 dengan frekuensi 8, 10, 4, 5, 7 dan 7. Tepi kelas interval, cara mencari tepi kelas jangan lupa batas bawah min 0,5 dan juga batas atas plus 0,5. Di sini ada 30 sampai 39, berarti ini batas bawah ya. Batas bawahnya 30 min 0,5 menghasilkan 29,5. Sedangkan batas atasnya 39, berarti 39 plus 0,5 menghasilkan 39,45. Dan begitu pun seterusnya ya hingga ke bawah. Lalu bagaimana mencari titik tengahnya? Saya akan mengulangi lagi cara mencari titik tengahnya. Sama seperti soal yang pertama yang awal tadi saya jelaskan. Baik, langsung saja kita mencari titik tengah kelasnya. Cara mencari titik tengah kelas sama seperti yang awal di sini. Ini sudah saya rekap. Ada 30 sampai 39. Saya tulis di sini ada 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 39. Caranya itu seperti ini. Kita coret 30, 31, 32, 1, 2, 3. Kita coret yang belakang 1, 2, 3. Nah, masih ada sisa nih ya antara 32, 36 dan seterusnya. Antara 33, 34, 35, 36. Kita coret yang 33
dan kita coret yang 36. Berarti tinggal 34 dan 35. Ini dijumlahkan menjadi 969. Nah, 69 ini dibagi 2 karena di sini titik tengahnya ada 2. Adapun 69 bagi 2 itu 3, 6, 9, 4, 8, 10, 5 menghasilkan 34,5 ini. Titik tengahnya terdapat 34,5. Sama halnya dengan 40 sampai 49. Caranya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk mencari titik tengah. Di sini ada 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Untuk memudahkan kalian biar tidak panjang-panjang dalam mencari sebuah jawaban ini, jika ininya sama 30, 40, 50 semuanya sama dan ini belakangnya 9, yang di sini hasilnya itu pasti sama, tinggal mengubah angka yang di depan saja, seperti itu. Jika sudah mencari dan sudah diketahui tapi kelas interval dan juga titik tengah, maka kita langsung saja kepada histogram. Histogram di sini saya jelaskan kembali, bentuknya seperti diagram batang, di mana pada garis vertikal di sini merupakan frekuensi dan juga garis horizontal ini merupakan tepi kelas interval. Tepi kelas interval ada 29,5 sampai 89,5. Kita tulis 29,5, 39,5 sampai dengan 89,5. Sedangkan pada frekuensi ini ada 8, 10, 4, 5, 7, 7. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil ya. Di sini sudah diurutkan 4, 5, 7, 8, 10. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 29 sampai 39,5 memiliki frekuensi 8. Kita cek. 29 sampai 39,5 memiliki frekuensi 8. Nah, sama kan berarti ini garis-garis putus-putus di tengah ini apa? Ini merupakan pertanda bahwasanya ada titik tengah di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya 39,5 sampai 49,5 memiliki frekuensi 10 dan begitu pun seterusnya hingga 79,5 sampai 89,5 memiliki frekuensi 7. Itu merupakan histogram dari soal nomor 8. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang poligon yang terdapat dalam soal nomor 8. Pada poligon pada soal nomor 8 di sini yang ditulis di sini merupakan titik tengahnya di sini. Di mana titik tengahnya di sini sudah saya jelaskan dari awal bahwasanya ada 34,5, ada 44,5, terus ada 54,5, ada 64,5, ada 74,5 dan juga ada 84,5. Yang di sini merupakan nilai tengahnya, sedangkan yang di sini merupakan frekuensinya. Untuk itu kita akan mengecek di sini 34,5 memiliki frekuensi 8. Kita cekkan di sini 34,5 memiliki frekuensi 8. Ini diluruskan aja ya ke atas 8. 44,5 memiliki frekuensi 10 di sini, lurus dengan 10. Coba kita cek apakah benar. Ternyata benar ya, 44,5 memiliki frekuensi 10. Begitupun seterusnya. Hingga nyampe nanti tetap begini ya. Terus ini saya tidak asal-asalan menggambar seperti ini, namun awal-awal saya ini memberikan sebuah tanda titik-titik ini yang diperjelas oleh saya itu untuk menghubungkan ini garis yang putus-putus dari poligon frekuensi seperti itu. Mungkin itu dari jawaban nomor 8A. Lanjut saya akan menjawab jawaban dari nomor 8B. 8B di sini yang ditanyakan adalah frekuensi relatif. Pada frekuensi relatif di sini saya sudah mengingatkan bahwasanya frekuensi relatif ini identik dengan persentase. Jadi hasilnya mesti persen-persenan ya. Caranya itu saya ulang kembali, caranya itu F ini adalah frekuensi, N ini adalah jumlah data kali 100%. Ini bentuk tabelnya ada interval nilai, frekuensi, persentase. Di mana 30/39 memiliki frekuensi 8 dengan cara 8/40
41 kali 100% hingga menghasilkan 19,5%. Selanjutnya 40 sampai 49 memiliki frekuensi 10, di mana nantinya 10 per 41 kali 100%, jadi 1000 per 1000 bagi 41 hingga menghasilkan 24,3%. Jika sudah mengetahui semua persenannya dari awal nyampe akhir sampai 80 sampai 89 ini menghasilkan 17,1, maka itu dijumlahkan semua. Dan ini merupakan hasil jumlahan dari jawaban saya, yaitu 100%. Baik, mungkin hanya itu pemaparan jawaban dari soal yang telah diberikan dosen kepada saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam ucapan, saya Yulianti Nuraini mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.